Hai Shalom Aleichem Besim Amasia Admar Adonai Sefar. Salam sejahtera dan salam damai, salam sukacita, salam diberkati Tuhan dan salam dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kebesaran-Mu bagi kami, karena kemurahan-Mu yang begitu besar. Engkau Allah Tuhan Yesus Kristus memperhatikan keberadaan kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pertolongan, memberikan kami kesehatan. Itu adalah anugerah dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah berikan bagi kami hamba-Mu, bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu, sehingga sampai saat ini kami ada, itu karena kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami ini layak dan berkenan kepadamu. Karena firman-Mu itu adalah kudus, dan firman-Mu itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang memulihkan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, baik yang mendengarkan, begitu juga yang menyampaikan. Pakailah lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala rahasia-rahasia Tuhan sampaikan. Dan sampaikanlah segala isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti, kami memahami apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, mengurapi kami semua, dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya bagi jemaat GBI Siloam Pare Kediri, dan juga kepada Gembala Sidang Bapak Gembala Pendeta Markus, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk melayani firman Tuhan. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah pernyataan atau statement daripada Tuhan Yesus Kristus dengan menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Yesus menekankan bahwa dialah jalan dan dialah kebenaran dan dialah hidup itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan akulah jalan, kebenaran dan hidup? Ya, di sini saya mengambil tema di ayat yang ke-6 ini berdasarkan tema dari Alkitab, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu tema firman Tuhan pada hari ini. Ya. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup punya makna, punya pengertian tersendiri. Khususnya bagi murid-murid dan pada umumnya bagi kita semua. Ya, mari kita melihat dasar dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa dia berkata demikian? Apakah di antara murid-murid ini tidak memahami mengenai apa yang disampaikan oleh Yesus? Ya. Pertama kita akan melihat ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dijelaskan sini, sehingga Yesus menjelaskan akulah jalan dan kebenaran. Ya, pertama saya akan membahaskan akulah jalan.
Ya, ada 3 hal yang akan dibahas di sini, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 3 hal inilah yang akan dibahas. Dan mari saya akan memperlihatkan bahwa kepada siapakah pertama-tama dia menunjukkan akulah jalan, kebenaran, dan hidup ini. Pertama kita melihat ada tokoh di sini, ya, yang Tuhan Yesus tujukan di ayat yang kelima. Ayat kelima saya bacakan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Ternyata di sini sudah menunjukkan kepada satu tokoh, yaitu yang dikenal dengan namanya Thomas. Ketika Yesus berbicara ini, Thomas pun bertanya. Apa yang dikatakan Thomas? Di ayat yang kelima itu. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dan kami tidak tahu ke jalan ke situ. Jadi Thomas ini adalah seorang murid, ya, yang dikategorikan sebelum dia percaya aku tidak melihat. Tapi ketika Yesus menjelaskan ini, maka dia bertanya, Tuhan tunjukkanlah. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Yang artinya apa? Dia tidak tahu jalan. Di sini menunjukkan Thomas ini sudah sebagai murid dan sudah mengikuti Yesus, bersama-sama dengan Yesus, tapi dia tidak tahu jalan. Oleh karena penegasan daripada Yesus berkata, akulah jalan. Tapi Thomas sendiri ini tidak memahami jalan itu. Kenapa? Ya karena dikatakan Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya. Jadi bagaimana kami akan tahu jalan ke situ? Jadi sudah sekian lama Thomas menjadi murid, ternyata dia tidak tahu jalan. Yang tidak tahu jalan ini jalan yang Yesus berikan kepada pribadinya, bahwa Yesus adalah jalan. Jadi ditangkap oleh Thomas di sini adalah jalan sesuatu yang secara hurufiah saja. Yang tidak dipahami oleh Thomas adalah jalan keselamatan, yaitu keselamatan pribadinya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sudah menemukan jalan. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Yesus, toh dia tidak tahu bahwa Yesus adalah jalan. Jalan buat pribadinya, jalan buat hidupnya, jalan buat keselamatannya. Ini yang tidak dipahami oleh Thomas. Jadi Yesus sudah menerangkan, aku jalan. Itu pun belum dipahami oleh Thomas. Nah, ini karakter dari Thomas, bahwa ketika sudah percaya dan menerima dan mengikuti Yesus, toh belum tahu jalan. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita yang sudah percaya, sudah mengikuti Yesus, dengan memiliki karakter seperti Thomas? Tidak tahu jalan. Sudah melayani, sudah, tapi tidak tahu jalan. Sudah percaya, sudah, tapi tidak tahu jalan. Sudah mengikuti Yesus bertahun-tahun, sudah, tapi tidak tahu jalan. Jalan kemana? Jalan ke Bapa. Jalan kemana? Jalan ke surga. Semua harus melewati Yesus Kristus. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Thomas. Bahwa suatu jalan yang Tuhan sudah berikan dalam pribadinya, tetapi pribadinya Thomas tidak mengetahui. Ini tokoh yang pertama. Dan mari kita lihat tokoh yang kedua. Ya, tokoh yang kedua adalah kita baca di dalam ayat 8 di situ jelaskan, dan ayat 9 saya akan bacakan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Di sini Filipus ini adalah satu tokoh atau murid Yesus. Notabene-nya dia adalah salah satu murid yang lambat. Ya, yang lambat berpikir dan lambat berkata-kata. Itu adalah Filipus. Kalau Thomas bedanya dia cepat berkata-kata tanpa berpikir dulu. Nah, ini satu perbedaan dari dua murid Yesus ini. Nah, Filipus pun ikut bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah jalan, Bapa adalah jalan.
Tapi Yesus bilang apa? Sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, namun kamu tidak mengenal aku. Di sini pernyataan Yesus kepada Filipus maupun kepada Thomas menunjukkan bahwa sudah sekian lama mereka mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus 3 tahun, tapi tidak mengenal pribadi Yesus. Sudah sekian banyak melayani Tuhan, tetapi tidak mengenal pribadi Yesus. Pribadi sini adalah jalan kepada keselamatan. Tidak paham. Kenapa? Sudah 3 tahun. Di mana Yesus sudah melakukan mujizat, mereka percaya. Di mana Yesus melakukan kesembuhan, mereka percaya. Tetapi ternyata mereka belum menemukan jalan itu. Walaupun jalan itu sudah ada di depan mereka berdua. Bapa itu sudah ada di depan mereka berdua. Ternyata di sini mereka pun tidak paham siapakah yang sedang berhadapan dengan mereka. Di sini pemahaman mereka menganggap bahwa Yesus adalah seorang guru biasa yang bukan jalan keselamatan dan bukan memberikan keselamatan. Ini sudah menjadi murid tapi belum memahami siapakah Yesus yang sebenarnya yang mereka ikutin. Di sini makalah sini timbullah pertanyaan ini. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Artinya apa? Sudah sekian lama kamu percaya kepadaku, sudah sekian lama kamu melayani aku, toh kamu belum mengenal siapa aku sebenarnya. Oleh karena itu penekan Yesus ini, akulah jalan. Ini pun mereka tidak tahu Yesus berkata akulah jalan. Mereka pikir ada jalan lain atau ada jalan siapa. Nah ini pemahaman-pemahaman seperti inilah banyak yang terjadi kepada kita orang percaya. Sudah mengikuti Yesus, sudah melayani Yesus, sudah melayani Tuhan, tapi tidak tahu jalan. Tidak mengerti jalan. Malah bertanya, Tuhan tunjukkanlah jalan itu kepada kami. Atau tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yang artinya tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus. Bapa dari Yesus adalah Bapa, tidak kenal mereka. Ya karena mereka menangkap secara rasio saja, secara akal. Tidak paham. Nah, dua tokoh ini menunjukkan karakter sifat mereka itu seperti apa. Orang seperti apa ke orang seperti ini. Kedua orang ini. Lalu kita melihat firman Tuhan lah yang menjawab karakter mereka adalah ayat yang ke-1. Saya bacakan ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Jadi kedua orang ini memiliki satu sifat yang mana mereka masih memiliki kekhawatiran. Ya. Jadi karakter dua murid ini masih memiliki kekhawatiran. Karena itu Yesus menekankan, janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah. Jadi kegelisahan masih terjadi kepada murid-murid waktu itu. Mereka gelisah. Meninggalkan pekerjaannya, sudah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dapat apa? Nah disinilah terjadi kegelisahan ketika percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, meninggalkan pekerjaan mereka, apa yang mereka mau dapat? Oleh karena Yesus katakan, janganlah gelisah, terjadi kegelisahan hati. Nah hati ini mereka terjadi kegelisahan karena apa? Melihat ke depannya mau jadi apa, masa depannya mau jadi apa, mereka masih bingung. Karena yang mereka ikutin tidak dapat apa-apa. Inilah kegelisahan hati. Sudah percaya, tapi memiliki pandangan bahwa ikut Yesus dapat apa? Melayani Yesus dapat apa? Terjadilah kegelisahan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang hanya melihat dapatnya apa. Makanya di situ dikatakan gelisah. Kegelisahan ini terjadi karena apa? Kurang percaya. Dikatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Yesus percaya kepada Yesus sebagai Allah sang juru selamat. Percayalah kepada Bapa yang dia adalah Yesus. Nah ini yang sulit dimengerti pada waktu itu oleh murid-murid. Terjadilah kekhawatiran dalam melayani Yesus. Terjadilah kekhawatiran di dalam mengikuti Yesus. Kalau saya ikut Yesus dapat apa? Kalau saya mengikuti Yesus dapat apa? Oleh karena itu tipe seperti ini dua tokoh ini adalah mereka gelisah
hati dan kurang percaya. Iya. Kalau saya ikut Yesus, diberkati enggak? Saya ikut Yesus, saya kaya enggak? Saya ikut Yesus, saya dipulihkan enggak? Saya ikut Yesus, saya disembuhkan enggak? Nah, inilah perkataan-perkataan seperti ini adalah suatu perkataan yang kurang percaya. Kurang percaya kepada Yesus. Karena yang tipe seperti ini hanya memikirkan satu kebutuhan saja. Melayani Tuhan dapat apa, ikut Tuhan dapat apa, jadi hamba Tuhan dapat apa, jadi pendeta dapat apa. Sehingga terjadilah pemikiran hanya melayani berdasarkan motivasi berkat. Nah ini, kalau berkat tidak dapat maka gelisah hati. Kalau belum disembuhkan maka kehilangan kepercayaan. Buat apa percaya kepada Yesus, tidak sembuh-sembuh. Nah, buat apa percaya kepada Yesus kalau nggak diberkati? Katanya ikut Yesus, percaya kepada Yesus, diberkati. Percaya kepada Yesus, melayani Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan, diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Tapi kok kenapa sakit-sakit? Ini 10 tahun nggak sembuh-sembuh, 20 tahun nggak sembuh-sembuh. Nah, ini terjadi seperti ini karena kurang percaya kepada Yesus. Itulah, oleh karena itu dijelaskanlah di situ, ya. Di ayat 27 pun dijelaskan, ya. Berarti kan saya membacakan di ayat 27. Ayat 27 dijelaskan tuh sama dengan seperti ayat yang satu, dikatakan seperti ini, saya bacakan. Di bagian terakhir, ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dua orang ini, tipe dua murid ini memiliki kegelisahan dan gentar hati. Ya, gelisah dan gentar hati. Gentar itu maju, mau mundur, mau maju, mau melayani, mau tidak. Nah inilah tipe dua orang ini, ya. Dua tokoh ini, dua murid ini. Gelisah hati atau gentar. Ya. Aduh, apalagi diperhadapkan dengan masa corona seperti ini. Terjadi kegentaran-kegentaran dalam melayani. Terjadi kegentaran-kegentaran dalam hal melayani Tuhan. Mau terus apa tidak. Tidak terus tidak dapat apa-apa. Ya inilah namanya gelisah hati dan gentar hati. Itulah tadi yang pertama adalah jalan. Mari kita lihat yang kedua. Yaitu kebenaran. Ya. Dikatakan bahwa berkata akulah jalan, akulah kebenaran. Nah siapakah kebenaran itu? Ya. Siapakah kebenaran itu? Kita lihat kebenaran itu di ayat yang ke-17. Di ayat 17 menjelaskan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Kebenaran adalah roh. Roh adalah roh Yesus. Dikatakan roh kebenaran itu. Jadi kebenaran dalam dunia ini cuma satu, yaitu Yesus. Dan dia sendiri berkata roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran? Dia. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran di sini adalah roh. Roh yang benar, roh yang kudus, roh yang suci. Maka disebut roh kebenaran. Nah kalau kita menerima roh, berarti kita menerima suatu kebenaran. Kita menerima suatu kebenaran, maka hidup kita dibenarkan. Itulah orang Kristen yang percaya kepada Yesus menerima roh, maka memiliki roh kebenaran. Nah roh kebenaran akan memperbaiki seluruh hidup itu yang tidak benar. Karena ada roh kebenaran. Roh kebenaran siapa? Nah, itu roh Yesus. Nah roh Yesus inilah yang masuk dalam diri manusia untuk memperbaiki hidup manusia. Sehingga manusia boleh hidup benar dan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Berdasarkan roh. Roh siapa? Roh Yesus yang tinggal dan diam di dalam diri manusia. Itulah dikatakan roh kebenaran itu. Sebab apa? Yesus bilang, kamu mengenal dia. Bukan tidak dikenal. Siapa dia itu? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Dia adalah Yesus. Jadi kamu kenal roh kebenaran, bukan tidak kenal. Ya. Apa yang dimaksudkan roh kebenaran situ? Ya, kita akan melihat apa yang dimaksud roh kebenaran. Ayat 16. Saya bacakan ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat, roh kebenaran itu fungsinya sebagai apa dalam diri manusia? Di dalam hidup manusia dia sebagai apa? Seorang penolong. Ya.
Kalau ada kebenaran, maka roh kebenaran pun masuk dalam diri manusia, tinggal dalam diri manusia dengan berfungsi sebagai roh penolong. Yang menolong. Menolong dari mana? Ketidakmampuan. Menolong dari mana? Kehampaan. Menolong dari mana? Ketidakberdayaan. Menolong dari mana? Ketika kita tidak mampu menghadapi suatu persoalan yang besar, suatu masalah yang besar, maka roh inilah yang akan campur tangan, yaitu roh kebenaran. Campur tangan untuk apa? Membela dan menolong. Di situ dikatakan menolong. Kalau dia menolong berarti dia membela. Kalau dia menolong berarti membantu. Kalau roh kebenaran ini menolong berarti ikut mengambil bagian. Kalau dia mau menolong berarti dia ikut campur tangan. Berarti kita orang yang percaya kalau ada roh kebenaran tidak dalam sendirian. Tapi justru ada kebenaran, ada penolong. Nah, kalau ada penolong, untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut? Apalagi seperti dua murid tadi. Kegelisahan terjadi. Kenapa? Karena roh penolong bagi mereka itu belum turun pada waktu itu. Ini yang tidak dipahami oleh kedua orang tadi. Nah, itu yang dikatakan roh kebenaran itu ya. Akulah jalan, aku benaran. Kebenaran adalah roh kebenaran. Dan siapakah roh kebenaran itu? Ayat 26. Bacakan tadi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan meninggalkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Roh kebenaran adalah roh penolong dan juga adalah sebagai Roh Kudus. Roh Kudus ya. Roh Kudus tadi yang berfungsi sebagai apa? Nah, ini. Tadi sebagai penolong. Sekarang fungsi berikutnya sebagai apa? Roh Kudus. Fungsinya adalah untuk mengajarkan, ya, untuk mengajarkan, menghibur, mengajarkan, ya. Roh Kudus sebagai penghibur, bukan hanya sebagai penghibur saja dikatakan firman Allah katakan di ayat 26, tapi di situ apa? Menghibur di sini untuk mengajarkan. Jadi fungsi daripada Roh Kudus ini adalah selain penolong, selain dia menghibur, untuk mengajarkan. Apa yang diajarkan Roh Kudus? Berarti kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Di luar Roh Kudus berarti kita pakai kemampuan sendiri. Justru dengan adanya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran hadir untuk mengajar kepada kita. Mengajar apa? Pengetahuan tentang kebenaran Allah. Yang diajarkan pemahaman tentang kebenaran Allah. Ya, yang diajarkan itu segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Sesuatu yang kita tidak paham. Segala ini banyak hal yang kita tidak mengerti. Ya seperti dua murid tadi. Mereka tidak mengerti siapa jalan. Siapakah jalan itu? Kemana jalan itu? Tunjukkanlah jalan itu. Tunjukkanlah Bapa itu. Tapi justru dengan ada roh kebenaran ini, yaitu Roh Kudus yang hadir, maka dia mengajarkan kita segala sesuatu. Sesuatu yang kita tidak mengerti. Sesuatu yang kita tidak paham. Kalau sudah dimengerti ya tidak mungkin. Tetapi sesuatu yang tidak kita mengerti. Itu roh kebenaran. Jadi fungsi roh kebenaran mengajarkan ya. Selain dari menolong dan sebagai penghibur dan juga mengajarkan. Apa yang diajarkan? Segala sesuatu. Sesuatu yang kita tidak paham. Sesuatu yang kita tidak mengerti. Berarti apa? Kita bersandar kepada roh kebenaran itu. Yaitu bersandar kepada Roh Kudus, bersandar kepada Yesus. Bukan bersandar kepada pengertian sendiri, bukan bersandar kepada kemampuan sendiri, tapi bersandar kepada kekuatan kuasa Roh Kudus. Bukan kepada kemampuan. Salah bersandar maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita bersandar kepada roh kebenaran yang benar itu yaitu Roh Kudus, maka dia menuntun, dia memimpin, dia mengajarkan, dia menghibur. Ya, dia memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Karena di situ dikatakan apa? Untuk apa? Untuk apa maksudnya kalau dia mengajarkan ada roh kebenaran? Karena ayat 20 dia menjelaskan di sini, ayat 20 dia menjelaskan untuk apa? Ya, pada waktu itu, itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Iya, sangat jelas ayat 20 untuk apa? Fungsinya nanti. Dia sudah mengajar untuk apa? Nah, inilah. Untuk apa? Untuk supaya kita mengetahui di sini, aku di dalam Yesus dalam Bapakku
Bapa di dalam Yesus, dan kamu di dalam Yesus, dan aku di dalam Yesus, kamu. Yesus dalam kamu, aku dalam kamu. Berarti apa? Tuhan mau menunjukkan bahwa Yesus ini menyatu dengan Bapa dan Bapa dengan dia, dan dia di dalam kita, kita di dalam Yesus. Ini yang Yesus katakan. Jadi kalau ada kebenaran, ada Yesus di dalamnya. Di luar kebenaran berarti tidak ada Yesus di dalamnya. Jadi Yesus sangat menjelaskan di sini dengan sangat luar biasa bahwa kamu di dalam aku. Untuk apa roh kebenaran itu? Kamu di dalam aku. Berarti kamu tidak sendirian. Dan aku di dalam kamu. Kamu dalam aku dalam kamu. Berarti apa? Tuhan ada dalam hidupmu. Hidupmu ada di dalam Tuhan. Hidupmu ada di kuasa Tuhan. Hidupmu ada di dalam pengadilan Tuhan. Hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Bukan kita mengendalikan hidup kita. Bukan kita mengendalikan Tuhan. Mengendalikan Tuhan dalam arti apa? Bukan kita yang mengatur Tuhan. Jadi kalau Yesus ada dalam hidup kita, maka dia akan mengatur seluruh hidup kita. Diatur seperti apa? Dia akan mengarahkan seluruh hidup kita kepada kebenaran-kebenaran itu. Itu dia katakan kebenaran. Ya. Yang ketiga, tekan melihat yang ketiga. Aku kebenaran dan hidup. Iya. Hidup ini adalah aku kebenaran, aku jalan kebenaran dan hidup. Iya, kita lihat dulu hidup dalam dunia. Apa kita hidup dalam dunia? Sementara jangan berpikir hidup kekal. Itu sudah dijamin oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Tapi selama kita ada di dunia ini yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana kita menghadapi di dunia ini? Dikatakan hidup. Iya, ayat 18. Saya bacakan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu. Ya, hidup ini apa? Hidup ini kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Jadi Yesus ada dalam kita, kita mengerti jalan, kita mengerti kebenaran, maka Yesus sendiri berkata bahwa tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan, aku tidak akan membiarkan. Berarti apa? Hidup ini tidak dibiarkan sendiri. Hidup ini tidak dibiarkan susah-susah terus. Karena dijamin oleh Tuhan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu? Karena Yesus itu hadir. Yesus itu datang dalam hidup kita. Karena aku datang kepadamu. Aku hadir dalam hidupmu. Aku ada dalam hidupmu. Aku ada dalam problemmu. Aku ada dalam masalahmu. Aku ada dalam pekerjaanmu. Aku ada dalam pelayananmu. Aku ada dalam misimu. Aku ada dalam keluargamu. Ini penekanan Yesus. Tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Sekalipun yatim piatu di sini kategorinya tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Tapi tidak pernah dibiarkan sendirian. Karena ada Yesus. Itu dikategorikan hidup. Kita lihat satu contoh hidup, ya, satu tokoh lagi dikatakan hidup situ. Ada satu tokoh lagi situ yang bernama Yudas di situ. Dikatakan di situ, sebab engkau menyatakan diri sebagai kepada kami bukan kepada dunia ini. Ayat yang ke-22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami? Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia ini. Jadi ketika dikatakan itu tidak akan membiarkan sebagai yatim piatu, maka disadarilah oleh salah satu murid ini berbeda dengan dua murid ini. Dia langsung mengakui bahwa Tuhan, engkau menyatakan dirimu kepada kami. Di sini Yesus menyatakan, bukan pernyataan, menyatakan diri kepada kami, bukan kepada dunia ini, tetapi kepada murid-murid. Satu tokoh ini berbeda dengan dua tokoh tadi. Yang tokoh Yudas ini ada mengatakan bahwa ada penyataan Allah dalam pribadinya. Ada penyataan Allah dalam hidupnya. Bahwa Yesus menyatakan diri kepada murid-murid. Bukan kepada dunia. Kenapa? Nah, ini yang disadari bahwa Allah mau menyatakan pribadinya. Allah mau menyatakan dirinya kepada kita. Cuma kita kan terkadang sulit memahami ketika Allah menyatakan dirinya. Kita harus menerima ada penyataan-penyataan Allah. Menyatakan diri di sini adalah Allah menyampaikan, Yesus menyampaikan pesan-pesan, ya. Allah menyatakan diri untuk satu, membangun sebuah hubungan dengan Allah. Kalau Allah menyatakan diri, dia ingin untuk mengangkat derajat daripada manusia. Kalau Allah menyatakan diri kepada manusia, berarti ada sesuatu rahasia mau disampaikan kepada kita.
Berarti apa? Secara pribadi dia mau berhubungan dengan kita. Karena dia mau menyatakan dirinya secara pribadi, dia mau berhubungan dengan kita secara pribadi. Itu adalah penyataan Allah. Penyataan Allah datang kepada kita untuk menyampaikan rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia apa yang tidak dimengerti oleh manusia, oleh orang lain, maka dia mau menyatakan diri untuk menyampaikan kepada kita. Itu penyataan Allah. Karena itu Yudas mengatakan, mengapa kau hendak menyatakan diri kepada kami? Ini yang disampaikan oleh seorang murid, itu namanya Yudas. Allah menyatakan diri kepada manusia. Allah mau menyatakan pribadinya kepada manusia untuk membangun sebuah hubungan dengan Allah yang baik. Bukan hanya soal keselamatan saja, tapi membangun hubungan Allah dengan baik antara Allah dengan manusia. Dan dia mau berpesan sesuatu yang tidak dimengerti oleh manusia. Itu yang dikatakan oleh Yudas. Ya. Sebab engkau menyatakan diri kepada kami bukan kepada dunia ini. Mengapa demikian dia menyatakan diri? Nah ini ayat 21. Mengapa demikian dia menyatakan diri? Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dia mau menyatakan diri untuk apa? Supaya Bapa mau mengasihi. Jadi kalau Allah menyatakan diri kepada kita secara pribadi, selain kita membangun suatu hubungan, maka dia mengasihi. Mengasihi ini berarti dia mencintai. Dia mencintai berarti dia merasa memiliki. Siapa yang dikasihi, siapa yang dicintai. Ya. Bapa mengasihi, Allah mengasihi kita, Yesus mengasihi kita. Berarti dia sangat mencintai kita. Kalau dia sangat mencintai berarti apa? Dia sangat peduli. Ya. Dia sangat peduli. Di situ dikatakan di ayat yang ke-21 itu, dikasih Bapakku. Ya, aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya untuk menyatakan dirinya Yesus Kristus. Jadi untuk apa? Allah menyatakan diri. Karena Allah mau mengasihi. Iya. Dia menyatakan pribadinya untuk sebuah kasih saja bahwa dia betul-betul cinta. Dia itu sayang. Ya. Ini yang disebut kebenaran hidup itu. Hidup itu perlu dikasihi oleh Bapa. Bapa sangat mengasihi. Ya. Terus kalau Bapa mengasihi kita, tindakan kita, perbuatan kita, hidup kita seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita? Tindakan kita adalah ayat 23. Ayat 23 di situ dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan mengikuti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tindakan kita adalah mengikuti perintahnya, menurut firman-Nya, melakukan firman-Nya, melakukan pekerjaannya, melayani Tuhan dengan rasa takut dan gentar, bukan dengan khawatir. Ya, itu melayani. Bapa akan mengasihi dia dan kami juga. Nah, itu yang harus tindakan daripada manusia. Tindakan yang kedua ayat 11, percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya. Di ayat 11 itu, ayat 11 dikatakan percayalah. Jadi tindakan kita adalah menuruti firman-Nya, ikuti perintahnya, dan percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Yang artinya, percayalah kepada mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kita akan melakukan mujizat itu karena perintah Tuhan. Kerjakanlah pekerjaan Tuhan. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Itu perintah. Ayat 12 itu juga dikatakan, yang percaya melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang Yesus lakukan. Karena yang Yesus lakukan hanya 3,5 tahun, kita pekerjaan yang harus lakukan adalah yang lebih besar. Jadi ada pekerjaan yang sudah dipersiapkan Yesus kepada kita. Kalau kita hidup dalam dunia ini. Ya, jadi orang hidup dalam dunia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa upah bagi kita kalau kita mengikuti jalan kebenaran dan hidup itu? Dan siapakah hidup itu? Ya, dan apa artinya hidup itu? Ya, upah bagi kita adalah dia ayat yang ke-14. Ayat 14 itu katakan, upah bagi kita adalah dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta. Mengerti jalan, mengerti kebenaran, mengerti hidup itu. Hidup adalah untuk melayani kesempatan hidup itu. Yaitu upah yang kita dapat adalah minta. Tinggal meminta. Minta dalam namaku akan dikerjakan oleh Yesus. Ya, minta. Bukan minta kepada manusia, bukan minta kepada orang lain, tapi minta kepada Yesus. Maka dia akan mengerjakan semua itu. Minta kepada Yesus sesuai dengan kebutuhan, maka dia akan memberikan semua itu. Selain kita meminta berkat itu, maka dikatakan ayat 28, kamu bersuka cita, ya, damai sejahtera dan sukacita
Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepada aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita. Iya, bersukacita. Ada sukacita. Ya. Ada sukacita. Sukacita di mana? Di bumi. Melayani Yesus ada sukacita di mana? Di bumi. Dan bukan cuma itu. Yesus katakan di ayat 2, ayat 3 dan keempat itu apa? Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika kamu demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Ada sukacita, bisa ada berkat, dan ada tempat secara roh yang Tuhan sudah sediakan, tempat bagi kita. Dan ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ada berkat, ada sukacita, ada tempat tinggal di bumi, ada tempat tinggal yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu, ada damai sejahtera. Ini upah berkat bagi kita. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Pujian syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Dan firman-Mu itu dapat mengubah setiap sikap hati kami bagi seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBI Siloam yang ada di Pare Kediri. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga tidak terjadi kegelisahan dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, tapi Tuhan memberikan kekuatan hati yang teguh, sehingga segala pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mereka andalkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala firman-Mu, terima kasih atas segala kebenaran-Mu. Kamu akan mengikuti segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan terima kasih atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Gembala Sidang.